Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatika dengan NIM A1D5244047. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan PPT dengan judul Memahami Pendidikan dari Perspektif Psikologi, Teori, Perkembangan, dan Praktik. Baiklah, langsung saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dan apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Pendidikan adalah proses seumur hidup yang membentuk kecerdasan, iman, akhlak, dan kemandirian. Bukan hanya aktivitas di sekolah formal, tetapi juga pembelajaran dari keluarga dan masyarakat. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana anak belajar, motivasi, perbedaan kecerdasan, dan masalah emosional agar pengajaran menjadi relevan, efektif, dan humanis. Nah, terdapat 3 fungsi utama dari pendidikan. Yang pertama, membentuk karakter. Pendidikan menanamkan nilai moral, etika, dan sikap sosial melalui keteladanan dan ilmu dan lingkungan belajar. Yang kedua, keterampilan hidup. Memberikan keterampilan praktis seperti berpikir kritis, problem solving, komunikasi, dan kemandirian. Yang ketiga, kewarganegaraan. Mempersiapkan individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan partisipatif. Contoh nyatanya, seorang guru yang menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Guru menjadi teladan, murid meniru kebiasaan positif tanpa adanya paksaan. Lalu selanjutnya, psikologi pendidikan meliputi tujuan dan penerapan. Psikologi pendidikan bertujuan membantu guru dalam memilih metode yang tepat agar siswa termotivasi, mampu belajar mandiri, dan berkembang sesuai potensinya. Contoh, menggunakan motivasi intrinsik yang mendorong minat siswa. Misalnya, siswa yang suka menggambar membuat peta. Nah, agar belajar jadi lebih bermakna, bukan sekedar mengejar reward eksternal. Lalu, di dalam psikologi itu terdapat 7 aliran yang berpengaruh. Yang pertama, ada strukturalisme. Berfokus pada introspeksi, membantu siswa mengenal pengalaman batinnya melalui refleksi terarah yang berguna untuk kegiatan jurnal atau refleksi diri. Yang kedua, ada behaviorisme. Behaviorisme ini adalah penguatan perilaku lewat reward dan konsekuensi yang efektif untuk membentuk kebiasaan seperti ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Lalu yang ketiga ada psikoanalisis. Psikoanalisis ini adalah menggali pengalaman masa lalu dan dampaknya yang relevan saat ada trauma atau kecemasan yang mengganggu proses belajar. Lalu yang keempat yaitu humanisme. Humanisme ini menekankan pada potensi pilihan dan penghargaan diri. Praktiknya seperti memberikan opsi proyek sesuai minat siswa. Lalu selanjutnya ada Gestalt. Gestalt ini artinya belajar dari keseluruhan gambar atau holistik. Nah, dengan metode tugas yang menuntut pemahaman konteks, bukan sekedar potongan informasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kognitif. Kognitif itu adalah perkembangan berpikir secara bertahap. Gunakan materi konkret untuk tahap operasional konkret sebelum memperkenalkan abstraksi. Lalu yang terakhir ada fungsionalisme. Nah, di sini adalah fungsionalisme itu belajar melalui fungsi dan adaptasi lingkungan yaitu dengan role play menyiapkan siswa menghadapi situasi dunia nyata. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai inteligensi, meliputi konsep, teori, dan pengukuran. Inteligensi adalah kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah dan beradaptasi. Teorinya beragam, yaitu ada faktor umum atau general, terus teori multifaktor hingga kecerdasan majemuk Gardner, yaitu linguistik, logika, musik, intrapersonal hingga kecerdasan majemuk Stanford Binet dan Wetzler. Namun, evaluasi modern menekankan banyak dimensi dan konteks agar tidak bias. Lalu ada tumbuh kembang fisiologis, meliputi tahap dan maturasi. Pertumbuhan dilihat secara fisik. Pertumbuhan itu dapat dilihat secara fisik yang terukur, dan perkembangan itu
dilihat secara fungsi tubuh dan psikologis yang berlangsung secara bertahap, dimulai dari masa prenatal, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Teori maturasi, Gesell menegaskan kesiapan biologis yaitu stimulasi efektif saat organ atau kemampuan sudah matang. Orang tua dan guru harus menyesuaikan tuntutan pembelajaran sesuai dengan kesiapan anak. Nah, selanjutnya perkembangan kognitif, psikososial, dan bahasa. Ketiga domain ini saling terkait. Nah, perkembangan kognitif itu mempengaruhi kemampuan berpikir, psikososial membentuk identitas dan relasi, bahasa memungkinkan komunikasi dan pembelajaran, intervensi efektif memperhatikan semua aspek, stimulasi antara bahasa di rumah ditambah dengan pengalaman sosial di sekolah dapat menimbulkan perkembangan yang optimal. Lalu selanjutnya diversitas sosial kultural dan pendidikan multikultural meliputi yang pertama peran budaya. Peran budaya dapat membentuk nilai, gaya belajar, dan ekspektasi. Guru perlu sensitif terhadap perbedaan nilai dan praktik keluarga. Lalu yang kedua ada kesetaraan dan inklusi. Di sini kesetaraan dan inklusi yang dimaksud di sini yaitu pendidikan multikultural memberi peluang secara setara, mengurangi stereotip dan mengembangkan empati antar siswa. Lalu yang ketiga ada bias gender. Peran gender bersifat sosial. Kurikulum inklusif dan praktik adil bantu memaksimalkan potensi semua siswa. Lalu teori belajar utama dan implikasinya di kelas. Behaviorisme gunakan reinforcement untuk membentuk kebiasaan seperti latihan, reward. Nah, hal ini cocok untuk prosedur dan kedisiplinan. Lalu yang kedua, kognitivisme. Rancang pembelajaran yang sesuai struktur kognitif siswa seperti scaffolding, discovery learning, meaningful learning. Lalu teori pendidikan atau konvergensi. Gabungkan faktor bawaan dan lingkungan serta kurikulum yang adaptif dan berfokus pada pengembangan holistik. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan holistik mencakup kognitif, moral, sosial, dan fisik. Psikologi pendidikan memberi landasan untuk menyesuaikan metode dengan karakteristik anak. Nah, rekomendasinya untuk guru mampu menerapkan keteladanan, gunakan kombinasi teori belajar, sediakan stimulasi sesuai tahap maturasi, dan hargai keberagaman budaya siswa. Lalu rekomendasi untuk orang tua dapat mendukung pembelajaran aktif di rumah seperti bacakan cerita, berikan pengalaman nyata, dan jaga nutrisi serta lingkungan yang mendukung perkembangan. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi dari praktik mengajar secara berkala, lalu kemudian adopsi pendekatan inklusif dan libatkan komunitas untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Itulah tadi penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.